Korelasi diartikan adalah kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti secara sistematik untuk memastikan, mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara detail dan membuat sebuah kesimpulan di dalam penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang penelitian korelasi sekaligus join dengan seorang mahasiswi yang pintar dan solihah bahkan cerdas di dalam menyampaikan materi presentasi tugas kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Ajmelia dari Stesus Hasiak Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Itu jangan kemana-mana, tetapi channel kesayangan Anda untuk menambah kajian ilmu tentang penelitian di mata kuliah metodologi penelitian 1 fokus kepada penelitian kuantitatif. Itu bila ada kesempatan dan punya sedikit rezeki, silahkan beli buku saya untuk mempermudah, membantu di dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Di dalam jenis penelitian yang diambil adalah mengambil jenis penelitian kuantitatif. Harganya sesuai dengan di saku, tidak mahal. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara sebuah penelitian kuantitatif, maka yang terbiasa dilakukan oleh seorang peneliti adalah dengan korelasi atau dengan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Biasanya didahului dengan kata hubungan. Iya. Itu yang biasa terjadi di dalam penelitian korelasi. Korelasi diartikan adalah kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti secara sistematik untuk memastikan, mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara detail dan membuat sebuah kesimpulan di dalam penelitiannya. Atau biasa disebut adalah penelitian yang menghubungkan dua linier antara dua variabel secara acak.
Jadi dia menghubungkan variabel X sama variabel Y. Adakah hubungan antara variabel X sama Z? Kalau ada, berapa persen hubungannya? Kalau tidak ada, berapa persen hubungannya? Inilah yang dilakukan oleh seorang peneliti di dalam penelitian korelasi. Jadi penelitian korelasi itu mencari hubungan antara variabel satu dan variabel yang lainnya untuk diketahui berapa tingkatan hubungan kedekatan di dalam variabel tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui antara variabel X sama variabel Y atau variabel yang lainnya ada tidak hubungannya, bersentuhannya antara variabel satu dengan variabel yang lain. Maka ketika kita memutuskan untuk penelitian korelasi, maka kita harus tahu kita mengukurnya dengan numerik atau dengan angka-angka sebagai alat ukurnya, dengan menggunakan statistik untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa rendah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Maka ketika seorang peneliti sudah mengukurnya, maka bisa diputuskan bahwasanya hubungannya sangat lemah. Lemah, kurang, kuat, sangat kuat antara variabel X dengan variabel Y. Maka itulah yang akan dikaji oleh seorang peneliti korelasi. Untuk itu, kita dengarkan seorang mahasiswi untuk menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Korelasi penelitian menurut Wikipedia yaitu dalam teori problem probabilitas dan statistika, korelasi disebut koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan acak. Lalu dalam ilmu statistika, korelasi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam ilmu statistika, korelasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bivariat, yaitu hubungan antara dua variabel. Contohnya adalah hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja. Lalu yang kedua adalah multivariat. Apa itu multivariat? Yaitu hubungan antara lebih dari dua variabel. Contohnya adalah hubungan antara motivasi kerja dan disiplin kerja dengan kinerja. Lalu kita masuk pada tujuan dari korelasi penelitian. Yang pertama yaitu mencari bukti terhadap tidaknya hubungan antara variabel. Dengan adanya penelitian korelasi, seorang peneliti bisa mengetahui apakah antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang telah diteliti memiliki hubungan atau tidak. Lalu yang kedua sudah ada hubungan. Untuk melihat besar atau kecilnya hubungan antara variabel. Setelah peneliti mengetahui adanya hubungan antara variabel, selanjutnya peneliti akan melihat seberapa besar hubungan antara variabel yang telah diteliti. Lalu yang ketiga yaitu memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti meyakinkan atau tidak meyakinkan. Lalu kita masuk pada karakteristik penelitian korelasi. Yang pertama, hubungan dua variabel atau lebih. Yang kedua, koefisien korelasi yang menunjukkan tinggi rendahnya hubungan. Yang ketiga, tidak adanya perlakuan khusus. Yang keempat, data yang diperoleh bersifat kuantitatif. Kita ketahui bersama bahwa kuantitatif adalah sifat yang jelas perhitungannya. Lalu kita masuk ke dalam langkah-langkah penelitian korelasi. Yang pertama, memahami masalah. Caranya bagaimana dengan mengenali variabel yang akan dikorelasikan berdasarkan hubungan logis, dasar teori, dan landasan empiris. Lalu yang kedua, yaitu memilih partisipan.
yaitu dengan mengambil sampel dari suatu populasi yang dapat memaksimalkan generalisasi. Karena itu diperlukan pemilihan strategi sampling yang tepat untuk jumlah partisipan, minimal yaitu 30 peserta. Lalu yang ketiga, memilih pengukuran yang sesuai dengan variabel yang dikaji. Contohnya, dipersiapkan bagaimana mengukur durasi konsentrasi mengandung ADHD dan bagaimana mengukur kemampuan membaca level dasar. Tentu, pengukuran yang digunakan dalam menguji dua permasalahan hal di atas atau hal yang tadi saya sebutkan berbeda, maka memilih pengukuran yang tepat adalah langkahnya. Lalu yang keempat, menentukan langkah-langkah pengambilan data. Apakah data pengambilan data atau tes diberikan serentak atau bergantian? Menentukan pilihannya adalah langkah selanjutnya. Lalu yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu menganalisis. Dari analisis inilah diketahui nanti apakah hasil penelitian ini memiliki hubungan yang signifikan atau hanya sekedar kebetulan saja. Lalu kita masuk pada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan yang pertama yaitu kemampuan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Dan kedua, kemampuan memberikan informasi tentang derajat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, peneliti dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Lalu kekurangannya, yang pertama, yaitu cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimental, atau tak dapat dimanipulasi. Yang kedua, memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistik. Yang ketiga, hasilnya adalah tara atau tinggi rendahnya saling berhubungan dan bukan ada atau tidak ada saling hubungan tersebut. Hal ini berbeda dengan pada penelitian eksperimental yang dapat memperoleh hasil mengenai ada atau tidak adanya efek tersebut. Sekian penjelasan saya pada korelasi penelitian. Itulah sekelumit tentang penelitian korelasi. Ketika kita memilih tentang penelitian skripsi kita, tesis kita, disertasi kita tentang korelasi, maka kita akan menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lainnya sehingga kita mengetahui satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ya, demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fassabil kharas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.